Nah kan kayak masakan bahasa Inggris bahasa kan. Indonesia. Makanya Kan ngajak bahasa Inggris. Di lo, gue sebagai orang Indonesia yang bangga dengan Indonesia. Iya, iya, iya. Logat gue harus Indonesia dong, bukan Inggris. Nah, Halo guys, ketemu lagi sama gue. Sorry banget nih, gue udah lama banget gak upload video, jadi gue agak lupa. Cuman sekarang kebetulan karena Irlandia udah agak ringan nih ya lockdownnya. Kan meskipun kita masih lockdown level 5, cuma kita udah boleh nih main rumah ke rumah. Nah ini gue akhirnya mengundang narasumber gue yang emang udah gue booking dari 2 tahun lalu sampai sekarang. Akhirnya mereka baru datang sekarang, gue rapel semua sekalian. Dulunya mereka masih mahasiswa, mau gue tanya-tanya tentang kuliah, sekarang udah kerja semua, bingung gue mau nanya apa. Gue kalau nanya kuliah juga udah gak nyambung karena mereka kerja semua. Cuman ya udah, daripada gue gak ada konten, dan ini informasi bagus buat kalian semua ya, kayak apa sih gitu kayak kerja di Irlandia. Lu siapa? Gue Roni waktu itu Udah pernah ya? video apa? Tips travel. Ya, sampai lu siapa? Gua Marco. Asik. Iya. Marco apa? Gue suka nama lu tau, kayak nama panjang lu tuh keren. Nama gua Marco Di Vaio. Rivaio. Rivaio. Artinya apa? Dia pemain bola. Tahun berapa? Dia dulu pemain Juventus. Ya, Jadi bapak lu atau emak lu tuh ya? bapak gua. Bapak lu. Emak lu nggak protes? Enggak. Emak lu tahu Rivaio siapa? Enggak. Enggak. Pantesan. Jadi gua namanya Chelsea. Adik lu namanya Chelsea. Tapi paling kecil sama gua yang nentuin namanya. Gantian gitu ya. Arsenal. Enggak. Kenzo. Kenzo. Paling kecil. Oh, Kenzo itu Jepang ya berarti. Iya. Kalau ini yang sapi ntar bosan ngomong. Oh ya. gue Ruth. Nama panjangnya siapa? Ruth Juliana. Ruth Juliana. Asli mana? Indonesia. Enggak, maksudnya kota mana? Oxford. bukan Pak, maksudnya di Indonesia lu tinggalnya Ya, di gue, mana? aduh, susah lagi. Nah. Gue harus jelasin nih. Enggak, ya di mana aja sekarang? Asli Cikarang. Cikarang. Jadi kita punya Cikarang, kita punya Jakarta, kita punya apa sih Boy? Jakarta. Jakarta juga kan bener. Terus next berikutnya, Dari Batam. Dari Oke, Batam. Nama saya Alex. nah ini Alex nih. Kalau kalian belum tahu Alex, gue kasih tahu bukan Cap Answer. Cap answer ya. Cap Answer. Jadi itu kalau kalian mau apa ya, mau mengetahui misteri di balik chemistry, ini masternya. Jadi gini, kita semua kan di sini punya common problem, bukan common problem ya? Common Background. Karakteristik. bukan karakteristik lah, bentuk lah. Enggak, background bener juga, cuma kayak apa ya, kayak common Aspek. story. Kita punya common story ya, sama sebenarnya. Common story-nya kita kuliah di Irlandia dan kebetulan kita bekerja di Irlandia. Kecuali dia kerja juga sebenarnya, jadi kayak kuliah. Lu kuliah internship ya, keren, magang ya? Iya, magang. Di salah satu perusahaan besar kan ya? Oh iya. Oh iya. Siap. Siap dong. Siap. Apa sih? Siap. Perusahaan asuransi terbesar gitu kan ya? Iya. Oh, Siap. Enggak, jadi kayak kita coba kayak mau ngasih gambaran sih kayak gimana sih masa depan orang-orang Indonesia yang dia berkuliah di luar negeri, kayak ada nggak sih prospek bagi kita di luar negeri itu sih berarti. Dan kebetulan semua di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh ada semua. Emang kamu hitungnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sorry ya, gue yang hitung-hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loh, mana sih? Iya, lu sekolah di mana sih? Sorry ya, gue UCD bro. Oh, gue UCC. Kerja di Oh iya. jam. Makanya Sombong banget kerja di. Oke. Kamu salah pilih kamu. Iya, salah. Kita tapi ingat lu tuh masih magang. Oh, iya. Gue udah permanen, di sini udah permanen, udah magang. Maaf. Lu coba Lex, lu kerja di mana Lex, coba share ke mereka semua. Oke, jadi aku kuliah sebelumnya chemistry. Jadi kerjanya juga masih related to chemistry. Kerjanya nanti perusahaan namanya Almac. Belum mulai sih, maybe in 2 months. Nama perusahaan Almac lokasinya nggak benar-benar di Republic of Ireland, tapi di Northern Ireland. Oke, jadi lu kayak nanti lebih apa sebagai apa, kayak apa kalau kerja sebagai buruhnya, satpamnya atau apa ya sana itu? Kita penasaran kan, Iya. kan mau tahu. Gua lebih ke chemistnya. Jadi Chemistnya. kerja di lab nanti. Research and development. Berarti nggak salah ya gue nge-subscribe ke Matse ya. Karena Semoga jawabannya sih tuh enggak ya. Nggak salah. Jadi lu kerja di Northern Ireland nanti ya, 2 bulan nanti Iya. ya. Itu kalau buat visanya gimana? Kan lu kan kuliah di Irlandia, orang Indonesia, otomatis kan visa kan ribet ya, Iya. gimana? Jadi kalau kita kerja di luar negeri, untuk orang Indonesia biasa perlu namanya working visa. Jadi ya dalam kasus ini yang aku bakal di provide sama company. Jadi nanti kita apply dengan company sebagai yang bikin jaminannya gitu. Jadi ya dalam kasus aku ya di provide gitu. Oke, berarti lu enak banget ya, semua udah profit ya. Kalau Ruth, lu kerja di mana?
Kalau gue sih, gue kerjanya di perusahaan makanan, jadi sebagai quality assurance di Wexford. Jadi ya bidangnya mirip sama jurusan gue sih dulu, food science. Jadi ya. Lu tuh makanan apa? Apakah makanan manusia, makanan babi, makanan apa gitu? Jadi spesifiknya mereka produksi daging domba. Tahu kan domba, bukan kambing ya, domba. Guys, Bukan domba kambing. sama kambing itu berbeda. Domba itu sheep. Domba itu sheep, kambing itu Goat. goat. Oke. Terus apa bedanya? Suaranya sama beda? Sama kan? Gimana? Beng. Itu kan? Emang gitu doang? Hah? Emang gitu ya suara kambing? Enggak. Suaranya apa dong? Mau tau nggak suara kambing berapa Gimana? gitu tapi Oh iya iya, siap. paham saya, paham ya. Terima kasih. Sekarang lu kerja di mana? Saya Oh iya. Buset saya. Saya? Gila lu. Sombong banget loh. Kerja di mana? harus ini. Oke. Sekarang kan tadi lu bilang kan lu sekarang masih kuliah ya? Oh iya, Semester? semester Ngitung dulu. iya dong. 6, semester 6. Semester 6. Sekarang semester 6 ya. Semester 6 di UCD ya? UCD. Jurusan? Actuarial Science. Ulang? Actuarial Science. Buset, itu ngapain? Intinya ya hitung-hitung. Bedanya sama matematika apa? Kita gini loh. Hmm. Kita pakai ilmu matematika untuk menilai resiko. Ya. Terus lu kan kerja apa sekarang? Kenapa? Kerja lu apa? Ya itu. Emosi gue tuh. Kerja lu apa? Sekarang sih ya gue magang ya Nah, update Excel spreadsheet. Terus iya enggak. Jadi terus update, terus jadi Excel ada language-nya namanya VBA. Itu coding language. Oke. Nah terus jadi gue harus write coding itu untuk memproses data, hitung resiko, gitu. Sehari-hari gue gitu, hitung resiko. Kok gue mohon maaf ya. Gue dari tadi kan ngomong sama lu ya. Iya. Cuman mata gue tadi seperti sama kaos kaki lu Pikachu itu. Ya ini gue emang hobi. Emang hobi. Gue emang suka koleksi kaos kaki lucu-lucu kayak ginian. Oh, Serius, gue nggak bohong. Jadi gue ada di rumah gue ada Gudetama. gimana? Gudetama, tahu Gudetama? Telur. Oke. Apa lagi ya? Rilakkuma. Aku mah terus oke, Pikachu apa lagi? Eh, Aliando terus apa lagi? Aja. We Bear Bears tau? Tahu. Itu. Bebers terus oke, Aliando, Bebers apa lagi? Nggak tahu udah. Apa? Sel Sungkar apa lagi? Siapa lagi? Zaskia PK, siapa lagi? Nggak tahu. Yang penting desain lucu dah. Oke, Rafathar. Siapa lagi? Aja Rafathar. Siapa Ahmad? Rafathar anaknya Raffi Anaknya Ahmad. Raffi Ahmad. Kerja di apa? Nama perusahaannya? Hannoveri. Hannoveri. Hannoveri itu apa? Perusahaan apa sih? Perusahaan reinsurance. Reinsurance. Iya. Oke, apa itu reinsurance? Jadi gampangnya kayak gini nih. Gampangnya. Dia itu insurance-nya insurance. Insurance-nya insurance. Iya. Oke. Insuranceception. Kadang insurance company itu resiko yang ditanggung terlalu besar. Dia cari kita Oh, perusahaan reinsurance. Jadi kita jual asuransi ke mereka Oke. untuk menangguhkan resiko mereka. Oke, jadi kalau kasar ngomong bagi beban gitu ya. Bagi beban, benar. Bagi beban luar biasa, asuransi bagi beban. Oke. Terima Udah kasih. ngerti? Hah? Udah ngerti. Sebenarnya nggak cuma oke aja gue. Oke, nggak apa. Oke, demi figur kecerdasan gue di depan masyarakat. Ngerti. Iya, sangat. Bagus. Saya jauh di depan. Pikiran saya sudah insurance. Ada juga. Benar, Iya. pinter. Kalau gua itu kerja di sebenarnya bisa dibilang kita outsourcing. Kalau perusahaan gue itu outsourcing. Jadi kalau Mako kan insurance, kalau gue itu yang outsourcing. Jadi kalau kalian mau naruh duit di, misalnya kalau di Indonesia itu ada reksadana kan. Nah reksadana itu ada versi ultranya gitu. Ultranya itu yang kayak untuk orang-orang kaya begitu. Nah namanya hedge fund. Hedge fund itu dia kadang-kadang kalau mau bikin laporan dia kan males mendingan ngapain gue nyewa orang buat bikin laporan-laporan yang mereka mesti submit ke pemerintah sini atau ke ya berbagai macam badan agensi pemerintah gitu. Nah mereka hire perusahaan gue sebagai outsourcing dari laporan-laporan itu. Gue di bagian ya sama si risk analyst juga sebagian resikonya. Jadi kayak laporan resiko. Ini
membuktikan sih kalau emang kualitas orang-orang Indonesia di luar negeri bagus-bagus menurut gue asik. Itu insight-nya loh yang bagus ya. Jangan kata begonya doang gue kayak perlu menjelaskan anak bangsa. Kok kan lu masih kuliah tapi bisa magang gitu. Nah, itu kan kayak impian banget loh buat anak-anak Indonesia. Dia bisa kuliah di luar negeri sambil magang dan bisa menghasilkan uang buat kehidupan dia sehari-hari. Emang gimana sih lu bisa magang kayak gitu? Maksudnya apakah lu lagi tidur bangun-bangun ditawarin kerja atau mungkin lu nyogok tetangga gimana tuh? Orang dalam kah atau gimana? Soalnya gimana? Kita mau tahu, bener loh. Sebenarnya ini dari program sekolah ya. Jadi emang gua tuh emang semester 6 dapat magang. Gua harus cari dulu magangnya. Gua apply sendiri, tapi emang dari program sekolah. Gua apply sendiri. Lo apply sendiri? Gua bikin resume sendiri, gua kirim resumenya ke beberapa perusahaan. Total gua 8 ya. Terus dapat 5 balik 2. Salah satu ini sekarang Hannover. Gampang enggak sih itu apa susah? Diterimanya atau gimana? Diterimanya. Nggak tahu sih. Lo ada interview gitu nggak sih? Ada juga interview. Ada pasti interview. Berarti basically sama aja ya kayak kita Kayak job biasa. Oh. Kirim resume, ada email balik, dia panggil kita buat interview, udah. Oke. Nih ngomong-ngomong kan lu cuma magang di sini ya? Iya. Cuma magang ya. Kayak kalau kasar ngomong sama aja kayak dulu kan kita ada kan kayak anak Indonesia sini yang part time di restoran, yang part time di toko kebab, yang part time-nya jadi ngajar juga. Kan mereka ada gaji gitu ya. Gaji lu berapa sih? Apakah sama dengan part time mereka apa gimana? Jangan ketawa. Gaji gua. Jangan ketawa Roni. Serius? Hah? Iya. In rupiah coba. Biar gua gak perlu nyuruh editor gua buat ngitung. Kasihan dia buka Google ngitung. Oh ya, gua yang hitung kan? Emang gua yang hitung. Oh ya, sekarang gua yang ngitung. Dia kan emang jago ngitung. Iya. Hah? Kan dia Gua jago emang ngitung. jago hitung. Oh iya, gitu ya. Iya, Oh iya, makanya betul, gua hitung. betul juga, nggak salah. Oke. Gaji lu berapa? Kisaran. Kisaran in rupiah ya, bukan in euro. Kan Ah. kalau di salah gini maksudnya kalau euro banyak komen itu berapa rupiah. Oh iya. Kan nggak apa-apa lo main nambah tref. Bener juga sih. Oke, lu sebut Jadi gimana nih? Oke, lu sebut Rupiah. euro, terus sebut rupiah. Kisaran dengan kurs Ah. bulan ini. Lu tahu kurs bulan ini berapa nggak? 1 euro? Tahu. Berapa? 17.000. Salah. Berapa dong? 17.500. 500. Iya, gua pasti tahu. Aduh. Salah, guys. Pinteran gue. Oh iya. Mau dilihat juga. Lihat tadi lah kita. Oke. Berapa? In euro berapa lagi? Ini euro 24.000. 24.000 tuh per bulan. Enggak, per tahun dong. Per tahun ya? Per tahun. Per tahun 24.000 euro. Iya. Itu berapa rupiah coba kalau berarti di 400 juta. 400 juta. Iya. 24 dikali 17.500. Iya, 400 juta. 400 juta itu 17 tahun ya. Buset. Berarti kalau dibagi 12 berapa? Berarti lu udah siap nikah ya? Kan biasanya kalau orang biasa gitu ya. Oh, Biasanya kan nikah. Gajinya berapa nah? 400 Bagi juta 12. setahun. Udah siap nikah. Nah, bagi 12. 35. 35 jutaan ya berarti. Luar biasa. Anak magang doang gajinya segitu. Gua masih inget ya zaman gua magang ya di Indonesia dulu nih ya. Boro-boro gua digaji. Gue cuma disuruh capek. Berat tahu hidup magangin Indonesia. Kalau lu Lex berapa gaji lu di Nanti ah aku kalau di Northern Ireland pakai pound bukan euro. oke. Katanya sih belum hitung ya, tapi katanya 27.000. 27 pound. Ya. Berapa rupiah? 27 Pak. Jadi Satu pound berapa? 20.000. Oh, luar biasa. Jadi itu. satu tahun 500. Lu bilang 50 mau bawa bully tau gak sih? Itu kan jadi 50. Enggak, tapi 500. 500 juta ya? Iya. Oke, jadi gila. Kok 500 juta? Lu 400 juta. Lu jajan lu pakai orang dalam ya maksudnya? Enggak. Kok beda tipis? Enggak tahu. Lu magang doang lo padahal. I'm not complaining. Uset. Untuk perusahaan Marco, tolong tuh gaji dia. Gak adil aja sih. Gak adil, dia masih banget. Kalau di perusahaan gue emang dia wajib ngasih raise gitu kan. Tiap tahun. Euro atau rupiah? Dulu aja, euro and rupiah. Mati rupiah, Marco itu. Marco itu. Gue yang itu. Kita gak usah itu. Sorry, gue keluarin kalkulator dulu. Oh, gak usah aku. Ngaku kerja di insecure. Insecure.
Insurance. Aduh. Nggak, aku Yang kerja bener di situ. dong. Pinter dong gitu kan Oh iya. Oh iya, siap. Coba. Udah siap nih. Oh siap. Siap. Sekitar 48. 48. Wow. 48 euro per tahun. 48 euro ya. 48 euro per tahun. Lu jadi budak apa gimana? Gue penasaran di perusahaan lu 48 euro per tahun. 48 ribu lah. 48 ribu Ah, pasti. siap. Berapa rupiah? Berapa rupiah? Ya. 800. Bener gak sih? Kan 2 kali Gua 42. gitu percaya sama dia. Dia 3 kali 2 punya dia. Iya, Oh, iya. 800. Oh bener juga sih, Tuh. make sense. Iya juga ya kan 24, 48. Ruth berapa? Gue sih for fresh graduate buat 27.500. 27.500. Berapa rupiah? Sama 500. Oh iya benar juga sih. Benar juga. Oh, cerita kerja di mana? Oh iya benar juga ya. Gue belum cerita ya. Oke, jadi kalau gue kerja di salah satu sosial media yang tugasnya ngedance. Ya kalau Ngedance, kalau- lari. Iya lari ya. Jadi kalau biasanya kalau mencari video cewek-cewek seksi di mana? Di mana, Roni? Di Facebook kali ya. Oh, Friendster kali ya. udah pindah. MySpace gitu. Jadi gue kerja di TikTok. Gue juga baru banget pindah ke TikTok tahun ini dan gaji gue lumayan lah, cukup lah hidup untuk hidupnya. Oh, iya. Cukup lah. Ya lebih dari Marco lah. Gak apa-apa. Lebih dari Marco. Berapa tahun ya kerja di sini? Di perusahaan ini Hmm. hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Iya. Berarti lu udah dapat 2 kali apa 3 kali? 2 raise? kali. I see. Tapi tiap tahun oke. Gue bakal nge-push-pushnya yang pasti nggak mungkin nggak. Iya. Demi duit, siapa Iya. yang nggak mau nge-push? Gue push track aja gue push, apalagi push duit. Jadi apa sih tantangan yang lu temukan ketika lu bekerja di sini? Apakah ada orang ngajakin ribut tantangannya? Apakah lu harus ngompat gedung atau gimana? Gue nggak tahu loh. Di Indonesia mungkin pertama ya language barrier mungkin. Saya bukan kalau kalian pasti kalau udah bisa kerja di sini mungkin komen bahasa mungkin udah bagus ya, cuma dari segi culture, segi mereka cara menyampaikan informasi orang Iris itu memang menurut gua sih pengalaman gua kerja mereka agak kemana-mana gitu kayak kita harus bisa nangkapnya harus bisa mengerti gitu lah. Kalau pertama itu sih kalau language barrier. Mereka itu kayak orang Jawa mungkin ya, mereka nggak straightforward kalau mau ngasih Iya, tahu benar. mau ngasih tahu apa tuh mereka nggak to the point, kayak orang Jerman to the point. Oke. Oh. Itu sih yang paling berasa itu. Sama apa lagi ya? Jadi kayak mau WC di mana dia butuh dulu. Oke, rumah Anda bagus. Saya suka furniture, cuma dia udah kebetulan gitu ya. Iya, benar. Iya kayak begitu. Iya. Oh. Sama apa lagi ya? Deportasi loh. Sensor. 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 Sama apa ya? Mungkin kalau yang manajer gue bilang dulu mungkin kalau orang Asia itu lebih reserve kali ya. Jadi kalau misalnya mereka meeting gitu, kalau kalian punya ide apa gitu ya, kalian harus berani speak out gitu ya. Karena orang Asia kalau manajer gue bilang sih kayak selama dia kerja gitu, kalau bawahan dia orang Asia dari Asia gitu, mereka kalau nggak dipancing-pancing nggak akan mau ngeluarin ide lah. Iya betul, itu adalah culture kita teman-teman. Jangan lupa ngomongin orang di belakang, culture kita, budaya perlu dijaga. Paling tantangan gue ya sebagai orang magang ya yang baru pertama kali kerja ya mungkin ya bukan semuanya ya, gimana ya, kayak Roni juga penyampaian informasinya lah beda culture. Dia kalau jawab pertanyaan gue tuh nggak langsung A to Z belok dulu. Itu. Tapi kalau asuransi di Indonesia sama sih sama nggak? Apa polisinya beda atau mungkin gimana? Kurang tahu gue. Kamu ini kerja niat gak sih? Enggak, jadi gue hitungnya aset perusahaan kita. Dan itu dia nggak ada aset Indonesia. Buat apa gue masukin informasi tentang Indonesia kalau nggak ada aset? Luar Indonesia. biasa. Jadi ada berkata Indonesia buat apa? Tidak ada gunanya gitu. Enggak. Enggak juga. Kenapa kita belok ya dari tantangan? Gak apa-apa kan gue pengen lu dibully. Bully netizen. Ini orang. Ya dia orang anti Indonesia. Anti nih. Indonesia. Anti asing nih. Tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing nih. Tanya ke tenaga kerja Oh asing. bener iya. Gak bayar apa? Nggak bayar pajak. Gak bayar pajak Indonesia nih. Deportasi. Deportasi. Orang udah di sini sudah deportasi. Sok kaya. So kaya, is it
Topinya NY nih, NY kopi. Sorry ya, ini beli di Mangga 2. Baju. Baju Mangga 2 juga. Mangga juga. Cara. Mangga 2. Kalau lu sendiri, gue pengen tau deh, kayak struggle lu tuh gimana sih pas nyari kerja sampai dapat di UK yang notabene adalah udah beda negara lagi. Jadi ya struggle-nya karena kimia yang aku pelajari lumayan khusus ya. Jadi namanya flow chemistry. Mungkin banyak yang nggak pernah dengar juga. Bahkan sebelum aku ke Ireland, I don't even know what flow chemistry is itu. Dia karena sangat spesifik itulah, jadi perusahaan yang perlu orang kayak aku juga sangat spesifik gitu. Jadi ya kebetulan ya di perusahaan yang nama perusahaannya Almak, itu kebetulan perusahaan tuh yang mencari flow chemist. Makanya ketika aku mendaftar interview semuanya ya cocok sampai akhir karena emang apa yang karena kualifikasi yang aku punya sama apa yang mereka perlukan ya kebetulan klop sama gitu. Jadi ya kenapa sampai ke UK ya karena satu ya kualifikasi yang aku punya sangat spesifik, dua perusahaan yang perlu yang spesifik itu juga nggak banyak. Nah tuh berarti bisa dibilang memang kita harus ada di bidang tertentu, bukan kayak bidang spesifik ya. Karena banyak banget nih yang nanya gue cara langsung entah itu di Instagram ataupun YouTube gimana sih supaya dapat kerja di Irlandia bla 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 segala macam. Jawaban gue sama, ya kalau emang perusahaan itu nyari lu pasti dia bakal nge-hire lu. Mau segoblok apapun lu, mau sepintar apapun lu, kalau lu emang kualitas lu yang dicari pasti bakal dapat gitu. Terus gue masih inget Kolex dulu kan pas lagi awal-awal lu mau lulus kuliah lu sering curhat sama gue ya udah lu apply kerja gak terima di sini puluhan. Nah itu struggle-nya emang banget, kayak gue pengen tahu deh kayak berapa perusahaan yang lu apply in total. Hampir 100 aku ya. Hampir 100. I don't remember the exact number. Wow. Lu 100. Lu berapa? 8 doang 8. ya? 8 doang. Lu berapa? Ya ratusan juga sih. Ratusan juga ya? Normal tuh. Normal, ratusan emang normal. Berarti gua abnormal. Enggak kamu. Emang pinter sih. normal. Oh. Kehadiran lu, eksistensi lu di dunia juga udah abnormal kok. Awal-awal emang gue kayak sehari tuh nyampe kayak apply itu 10. Gue kayak perusahaan makanan, QA, gue sempat ngelamar jadi tukang pukul juga, bouncer. Jujur, sumpah demi Allah deh, gue ngelamar jadi bouncer, modal badan gede ya. Ternyata jadi bouncer juga di sini pakai sertifikat. Kamu keren. Serius sertifikat? Iya. Mana? Siapa yang issue? Ada, jadi kayak ada gak tau ya, kayak ada asosiasi bouncer. Jadi cerita gini, gue kan kayak frustasi ya, gue ngelamar kerja di perusahaan makanan gak keterima. Di QA gak keterima. Akhirnya gue kayak ada satu poin di mana gue udah frustasi karena gue hidup ngutang waktu itu. Nggak ngutang ya, maksudnya kayak uang gue tuh udah kayak nol, dan notabene gue tinggal di negara orang, dan akhirnya gue kayak ngutang buat tempat tinggal. Jadi kayak kebetulan tuh host gue baik kan, dia kayak udah nggak apa-apa lu bayar nanti kalau udah bekerja. Akhirnya ada tuh keluar bouncer. Ya udah gue ngelamar udah jadi bouncer ya. Terus abis gue ngelamar jadi bouncer ternyata gue ditolak. Ditanya, kamu punya license-nya nggak? Gue mikir license apa? Driving license saya belum punya. Enggak, license bouncer. Gue mikir kayak kita jadi tukang pukulnya harus ada license-nya, izinnya loh. Lu baru tahu kan? Baru tahu. Nah ini gue juga baru tahu pas lagi di court. Makanya gue kayak oke, jadi gue nggak bisa. Bahkan gue buat jadi tukang pukul aja ditolak. Definisi sedih yang lain coba apa? Pikir baik-baik. Definisi sedih yang lain. Jomblo sampai sekarang. Hah? Jomblo sampai sekarang. Oh itu nggak sedih sebenarnya. Bahagia. Iya kok. Bahagia. Oh iya iya iya. Itu loh pentingnya tau loh. Bahagia. 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 Kenapa? Uang gua ya masih tebal. Oh jadi buat tuh cewek hanya menghabiskan. Oh enggak, aku bilang aja. Ayo. Uang lu habis Terus jadi itu 400 juta masih utuh tuh ya? masih. Enggak kepake sama sekali. Pakai untuk makan. Makan. Makanya gua tambah gede. Oke, terus Apa lagi ya? Gua beli piano kemarin. lu beli piano, Iya. set. Yang gede tuh ya piano ya. Oh enggak, Keyboard atau piano? keyboard. Nah, kan. Electric piano. Beda ya? Beda ya? Sorry ya. Oke, terus Jargonnya beda. menjaga beda apa? Kalau piano Piano aja gitu. Piano gitu. Oh, piano. Kalau Oke. electric piano. Oke. Jargonnya begitu. Oh iya. Electric piano. Ya. Gue pengen tahu kan berhubung gini pasti akan ada pertanyaan orang-orang kayak apalagi dari keluarga kalian masing-masing ya, pasti ada pertanyaan gini, udah kerja di luar negeri, udah sukses, ada nggak pikiran buat pulang ke Indonesia? Ya pastinya sih. Pastinya ada ya. Ngapain? Nganggur. Apa? Di Indonesia ngapain nganggur? Ya kerja. Kerja juga. Jadi lu ada impian. Impian build my career dulu di sini. Itu kira-kira berapa tahun lo? Ada nggak bayangan berapa tahun gitu? Mungkin at least 5 tahun atau 5 tahun. 10 tahun. Nggak sayang gitu gajinya dibuang gitu aja. Kayak kan sih gajinya gede dibanding Indonesia. Tapi kan balik mudah-mudahan posisinya udah Bener, belum tinggi lagi ya. atau enggak mulai
bisnis sendiri. Oh itu ide bagus sih, dari kenapa enggak? Dari sini ya udah. Bener, kenapa dulu dari sini? Kalau lu gimana Alex? Apakah lu setelah nanti apakah lu mau pulang, apa lu mau stay for good di United Kingdom? Kalau aku sendiri sih pengen one day pasti pulang dulu. Cuman kapannya ya belum tahu. Tuh, ya pengen build bisnis itu ya lebih gampangnya build bisnis di rumah sendiri gitu ya. Maksudnya di negara sendiri. Oh gue tau bisnis apa buat lu Lex? Apa? Jual HP. Kenapa? HP. Kenapa? Kan banyak. Kalau lu kok ada pikir gak buat pulang? Sebenarnya nggak juga nggak apa-apa sih. Gue sih buat ini aja supaya netizen tahu lu pulang apa enggak. Oh ada, pasti pulang. Jadi gue pengennya cari pengalaman dulu di sini. Nah gue tuh because of my job ya, so actually untuk dapat license qualified actuary, gue harus lulusin banyak tes. Dan itu ada banyak tesnya. Dia bisa makan berapa tahun? 3-4 tahun. Lulusin tes itu buat dapat license actuary. Nah itu gue mau selesainya di sini dulu. Itu kalau pulang ke Indonesia lu bakal kerja di insurance atau lu bakal gimana? Iya. Lo gitu juga. Ya sebagai actuary namanya. Oh I see. Nggak mau jadi menteri pertahanan. Enggak. Jadi ya itu emang gua pribadi juga emang gua udah kepikiran kayak setelah gua ada di posisi tertentu kayak target gua sih kayak gua mau jadi manajer gitu. Setelah gue jadi manajer mungkin 5 tahun setelah itu gue akan pulang ke Indonesia for good, kayak gue bakal mungkin berbisnis. Thank you banget loh udah ngasih udah mau berbagi informasi kalian kayak sharing tentang pekerjaan kalian, sharing tentang background kalian, dan sharing tentang kayak hidup di sini gimana. Gue benar-benar berterima kasih, moga-moga sih kayak ini bisa membantu memotivasi teman-teman ya buat mereka bekerja di sini, dan apalagi lewat jalur kuliah di Irlandia. Dan sebenarnya teman-teman banyak kok di sini yang juga kerja, mereka dulu kuliah di negara lain atau mungkin kayak kuliah di Indonesia ada banyak. Ada beberapa teman-teman juga yang kerja di contoh kayak di Facebook, dan ada juga di Accenture, ada juga di beberapa perusahaan lainnya yang dia tuh dulu kuliahnya lulusan Indonesia. Oke guys, thank you banget ya yang udah nonton sampai dengan sekarang, dan gue juga sekali lagi terima kasih kepada kalian semua nih udah mau nyempatin hadir kesini berbagi pengalaman, berbagi bagaimana kerja segala macam, dan moga-moga ini bisa memotivasi mereka semua supaya mereka bisa mau melampaui batas mereka sendiri untuk menjadi lebih dan lebih lagi. So guys, that's all from me and that's all from us. Thank you very much. Okay, see you in the next content. Then Nanti Nanti lagi.